saya terusin saya loncat-loncat ya, tapi supaya saya tidak lupa menghikmati semua yang saya dengar tadi ya. Jadi misalnya Mas Bambang Prasetyo, dia sedang mencoba merumuskan, menguraikan dan menunjukkan kepada kita formula yang disebut kepemimpinan Garuda. Aku nyumbang situ. Garuda itu kan bahasa negara. Nek bahasa negeri atau bahasa kebudayaan jenenge Raja Wali. Ya, nek bahasa di sawah ulung. Ya tak? Caron desa. Kon saiki tak kandhani satu hal. Dan saya membenarkan bahwa Indonesia adalah bangsa Garuda. Tetapi sekarang kalian sedang menjadi emprit semua. Sekarang mau atau tidak untuk kembali menjadi Garuda. Dan pekerjaan yang harus Anda lakukan wahai bangsa Indonesia untuk menjadi Garuda, satu saja, tidak banyak-banyak. Kon tak kandhani. Garuda iku rata-rata, Raja Wali ku umure rata-rata koyok menungso 60 sampai 80 tahun. Betul ya? 60 sampai 80 tahun. Nah, pada umur 40 Raja Wali mengadakan revolusi atas dirinya sendiri. Kalau manusia mengatakan life begins at 40. Hidup itu dimulai pada usia ke 40. Demikianlah juga Garuda, demikianlah Raja Wali. Lagi akan kopi kurang mangan. Gak kober aku. Gak usah mari mangan di tas. Oke. Gini. Carane Garuda merevolusi diri saya ini tantangan untuk bangsa Indonesia. Jazakumullah, tak dongan oleh jodoh ayu. Amin ya rabbal alamin. Anak arek ayu, bapakne wis gak ono. Ibune wis tuwek, omahe gede. Kok rabi les setengah tahun ibune matek pisan. Wis kon sekali kok gawe wis. Oke, umur 40 tahun, si Raja Wali akan mencari gunung-gunung dan dia memiliki kepekaan sendiri untuk menemukan batu-batu karang yang paling keras dan paruhnya akan dicocokkan ke batu itu, terus diogel-ogel sampai copot paruhnya. Itu Garuda. Copot. Demikian juga cakarnya dicakarkan ke batu karang. Diogel-ogel terus sampai copot kukunya kabeh. Kemudian dia akan sengsara selama berbulan-bulan. Dia akan melakukan torikot, dia akan melakukan tirakat, dia akan melakukan lelaku, dia akan melakukan kholwat selama berbulan-bulan, makan seadanya, notol-notol saisoni dengan tanpa paruh. Kemudian paruhnya akan tumbuh pelan-pelan, kukunya akan tumbuh pelan-pelan, dan ketika paruh dan kukunya itu tumbuh sempurna setelah umur 40 tahun, itulah baru Garuda yang sesungguhnya. Nek kon gurung tau ngelakoni ngerubah uripmu koyok Raja Wali ku, ojo adik duwe niat dandani negara. Jek gamoh kon ya. Nek kon jek gamoh, hari ini upamane Bung Karno urip saiki, aku wani tanding dan debat gak kira iso mimpin bangsa Indonesia. Tekakno Bung Karno saiki, gabungno karo Imam Khomeini, gabungno karo Churchill, gabungno karo George Washington, gabungno karo Gus Dur, gabungno kabeh nek iso mimpin bangsa Indonesia. Ini bangsa yang betul-betul memiliki komplikasi yang luar biasa, dan hanya pemimpin yang sejati, yang benar-benar memiliki kebesaran dan ilmu yang lengkap, selengkap-lengkapnya, yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Nek petang poli mau gampang. Sing pinter pidato arek mek piro, sing jenenge Indonesia itu ya mek alah sekitar Bung Karno dan temen-temennya, mek ngono tok, sangat sederhana. Tapi nek saiki kan masih ono 1000 Bung Karno ndak akan bisa tampil sebagai Bung Karno, karena ojo meneh Bung Karno arek-arek mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yo gak payu ndek ndi. Bangsa Indonesia iki bangsa sing saking tepake, saking gobloke. Jadi tidak bisa. Sudahlah, kita jangan membayang-bayangkan pemimpin-pemimpin besar. Kalaupun saya ingin mengatakan kepada Anda, mestinya ada dong figur sejarah yang mampu memimpin. Ojo ngomong Nabi ya. Ngomong Nabi kok
banyak syubhat. Nabi ku urusan Gusti Allah. Jadi misalnya Nabi Musa delekene lah bendino kriminal terus mangkel tonyo ngono nek Nabi Musa. Nek Nabi Isa malah gopo dikaploki wong. Plok, ayo kene. Plok, ayo kene. Plok akhirnya mek antri ngaploki ngene-ngene iku. Wis aja adek ngurusi Nabi wis. Wis Nabi ku wis biyen-biyen. Gitu ya. Artinya saiki iki dibutuhkan orang yang setingkat Sunan Kalijaga plus. Cik ono plus ya. Nah, nanti endingnya dari pembicaraan saya akan bercerita kepada Anda. Ojo putus asa. Ojo pernah putus asa, memperjuangkan dan berinovasi, berkarya, jangan pernah berputus asa dan jangan menunggu dihargai siapapun saja. Kamu berkarya karena kamu bahagia berkarya. Mungkin akan dihargai 100 tahun lagi, mungkin tidak pernah dihargai, tapi pasti nuranimu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala menghargai dan anak-anakmu akan mendapatkan berkah dari karya-karyamu. Ojo lali. Engko tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijaga itu tan kinoyo ngopo, tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijaga. Tapi engko sih. Kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijaga itu dakwah dengan seni ngono kata. Opo dakwah dengan seni kayak Romai Rama karo Zainuddin MZ. Mbah Najib karo Kiai Kanjeng. Nah, opo dakwah karo seni ku opo lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijaga engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang. Sunan Kalijaga itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5 dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar. Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijaga, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu akan membuat sedih Sunan Kalijaga. Ojo meneh raimu. Aku iki biyen gurung ono SMS. Gurung ono BBM. Gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku iki ngeluruk Sabdo Palon Naya Genggong ki ageng mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit iku tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane mergo gini, ono 3 siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijaga. Iki sing bagian santri kuplukan. Nek watu alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi yo kata pek kuplukan, rodo abangan dedek, yo gak sukola. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi 3, 1 santri. Dan ini konstelasi di Indonesia tetap 3 itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek 3 iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gus Dur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh. Macam-macam santri aja macam-macam wis terkeping-keping gak karu-karuan. Muhammadiyah soal rokok aja terbagi 2 madhab. Ini termasuk madhab Maliki. Iki madhab Syafi'i gak sih? Madhab Maliki. Jadi nek Pak Malik Fajar ngerokok terus. Nah, nek kon kepingin ngerokok sebagai Muhammadiyah melok madhab Maliki Fajar. Nek kon kepingin gak ngerokok melok madhab Syafi'i Ma'rif, ya ta. Karepmu kon. Gitu ya. Terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jawa. Nek santri itu Jawa tapi Islam, jadi Islamnya lebih menonjol, kalau kejawen Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya 5 sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya
tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijaga mengatur, monggo jenengan saat ini kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen. Termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu Nemen. Maka Sunan Kalijaga mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari mana ini? Duduk Trawulan di delta itu loh, delta Mojokerto Sidoarjo itu loh, delta Kalimas Kaliporong di situ, di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara. Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus. Itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa. Karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijaga atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak, dan di dalam para peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jaka Bentar melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah, mati, tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijaga dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa. Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijaga bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak. Padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak. Ditawari Sunan Kalijaga untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan tindakan politik yang tidak bisa dipahami. Tapi ada sangune apa? Dus kondo Bentar, jenengan mateni bapak kula niku pun ada diurus mboten napa niku pun takdir Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pol menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan Panglima Perang Salib, tapi tidak sampai meminta Panglima musuh untuk menjadi Panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijaga. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi Panglima Demak, Panglima Perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan, di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Bodo. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Bodo ini dikuburkan di sana. Nyimpang sedikit teman-teman sekalian, Pak Suko dan teman-teman sosiolog politik, sosiolog kenegaraan yang mungkin belum pernah mendengar. Selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya wis mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan. Apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit. Tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijaga lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijaga lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan.
dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijaga diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekei. Kan begitu. Nah sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pagerai, akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil dan disempurnakan menjadi Al-Quran. Iku saking nemene menungso, dijarno gak kena, dijarno egaliter, gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobot rono, nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar, nek tak kene Quran, tak kene syariat. Soalnya nemen iki. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa. Yang tidak terjadi pada waktu Astinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah, sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia, dan mereka menggunakannya. Saiki nek gak disuplemen gak iso urip barang. Suplemennya gak ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso. Akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Nggak terus muring-muring. Tidak terus tutup KPK lagi, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijaga ini diringkes dewe Pak KPK, Pak. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah perdikan Sunan Kalijaga. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara, dan itu dilakoni ijen. Asistennya Mek Sunan Kudus kok. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5, itu jumlahnya 140 gitu. Wis bayangan aku beranjai iku wong. Iku kurang ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. Nah, 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir? Semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat? Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia itu anaknya Brawijaya kabeh. Anaknya wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah perdikan itu anaknya Brawijaya dan semuanya murid Sunan Kalijaga. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijaga. Sebutan sapa? Sebutan
nama-nama dalam sejarah pada periode itu, di 4 periode. Semua muridnya Sunan Kalijogo yang mendirikan Demak, semua murid Sunan Kalijogo, mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo, mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondoroko atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngono perjuangane. Iku jek gagal. Lah wis. Lah kok kene jek kan gawe Bambang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak ceritani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak ceritanya. Jadi itu Sunan Kalijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Tak ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika. Ngerti etika gak ngerti agama, ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Uang kok irung tok, uang kok motor tok, lah ngono saiki ya, uang kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Angger wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong, diteliti, dibuka kembali dong sejarah. Tak kayak contoh Sunan Ki Ageng Mangir itu anake Prabu Brawijaya kelima nomor 43. Nah, Ki Ageng Mangir iki sing bagian melok ngedul, sing bagian gak mlebu Islam, sing bagian agama Jawa asli. Termasuk yang jadi Raja Denpasar, kembali ke Hindu, ke Buddha dan seterusnya. Ya, ini diparani karo Sunan Kalijogo. Jadi suatu malam, jadi Ki Ageng Mangir ini kan karena dia punya otonomi, dia tuh seneng pesta, seneng nraktir rakyate, seneng gawe kenduren. Jadi pada suatu hari rakyat diundang 3 hari 3 malam untuk makan besar, wayangan, jadilan dan lain sebagainya. Mergo cik game abangan, gak abangan tok iku. Betul-betul masih irengan dia, gitu ya. Tapi dia orang baik sebagai manusia, Ki Ageng Mangir ini. Terus ketika rakyat semua ke pendopo dan ke halaman pendoponya Ki Ageng Mangir makan semua ono dayo. Geluandangan klambine rowek-rowek welek nemen gak adus mbok pirang wulan pirang tahun. Rambute rowek-rowek melaku nerabas wong mangan sakunu kae ndwolek sing paling enak. Begitu ono sing enak ndwodok mau mangan sewa juat-juat. Begitu wis parek mulai balik. Terus Ki Ageng Mangir bingung sopo no Bambung situ iki ditututi karo Ki Ageng Mangir. Takoni sampean saking pundi? Oh niku kersaing dosa mriku ngene-ngene, tapi oleh jawab aco terus lunga. Wis, tapi Sunan Kalijogo yang menyamar ini tahu oh Ki Ageng Mangir orang baik kok, orang kecil kayak apapun disapa oleh dia. Besoknya dia balik lagi. Tapi tamu yang kedua pada hari kedua ini bukan seorang gelandangan tapi seorang priagung besar yang berpakaian kerlap-kerlip emas permata gagah luar biasa dengan pakaian kebesaran raja, dengan pengawal prajurit 20 orang dengan kuda-kuda yang sangat gagah. Sehingga Ki Ageng Mangir ini tak kasih tahu, dia belum pernah ngerti kerajaan. Dia belum pernah menjadi bagian dari kerajaan karena tanah perdikan. Jadi dia tidak pernah sowan ke Demak, sowan ke, tidak pernah. Jadi betul-betul otonom pada waktu itu. Maka ketika ada priagung berpakaian seperti itu datang, dia langsung ngapurancang. Panjenengan saking pundi priagung ini dan seterusnya ditanya. Si tamu yang kedua ini tidak menjawab, langsung nerabas meneh nang nggone wong mangan, langsung mangan.
Lho iki ono priagung tapi kok yang geragas iki. Mau wangan, wok dan lebih dari itu dia menjadi